Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Debin Rizaldi, NIM 180433083. Baiklah, di sini saya akan menyelesaikan tugas ke-8 dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Pada buku Balzan, pertanyaan pertama yaitu apa itu etika dan kebijakan elektronik dan mengapa itu penting bagi perusahaan. Menurut saya, etika merupakan prinsip dan standar yang memandu perilaku kita terhadap orang lain. Sedangkan kebijakan elektronik merupakan kebijakan dan prosedur yang membahas manajemen informasi bersama dengan penggunaan etis komputer dan internet dalam lingkungan bisnis. Pertanyaan kedua yaitu apa korelasi antara privasi dan kerahasiaan. Menurut saya, privasi terkait dengan kerahasiaan yang merupakan jaminan bahwa pesan dan informasi tetap tersedia hanya bagi mereka yang berwenang untuk melihatnya. Pertanyaan ketiga, mengapa keamanan adalah masalah bisnis bukan hanya masalah teknologi? Menurut saya, garis pertahanan pertama untuk keamanan adalah orang-orang. Orang perlu dididik tentang masalah keamanan. Tanpa orang-orang yang mematuhi kebijakan keamanan, tidak ada teknologi yang dapat melindungi perusahaan tersebut. Perusahaan harus memastikan informasi pribadi tentang karyawan dan pelanggan tetap bersifat pribadi dan aman untuk mencegah penyebaran atau penggunaan oleh sumber yang tidak sah. Pertanyaan keempat, bagaimana perusahaan yang berpartisipasi dalam e-bisnis menjaga keamanan informasinya? Menurut saya, perusahaan harus mengajari karyawan praktik keamanan jaringan terbaik, mengatur pembaruan perangkat lunak otomatis, mengamankan perangkat dan jaringan, menginstal dan memperbarui software keamanan perusahaan, serta mengaktifkan autentifikasi kata sandi 2 langkah. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari buku London pada halaman 153 sampai 660. Pertanyaan yang pertama adalah masalah etika, sosial, dan politik apa yang diangkat oleh sistem informasi. Yang pertama ada hak kewajiban informasi, yang kedua ada hak kewajiban properti, yang ketiga ada akuntabilitas dan kontrol, yang keempat ada kualitas sistem, dan yang kelima ada kualitas hidup. Pertanyaan kedua yaitu prinsip perilaku spesifik apa yang dapat dilakukan untuk memandu keputusan etis. Yang pertama, ada tanggung jawab adalah elemen kunci dari tindakan etis. Yang kedua, ada akuntabilitas adalah fitur dari sistem dan instruksi sosial. Yang ketiga, ada kewajiban memperluas konsep tanggung jawab yang lebih jauh ke bidang hukum. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan kasus pada buku Kelly halaman 94 sampai 507. Pertanyaan 1 sampai 4. Pertanyaan pertama adalah apakah menggunakan boneka AC di toko merupakan praktik etis? Mengapa atau mengapa tidak? Dukung jawaban Anda. Menurut saya, menggunakan mannequin AC adalah praktik etis. AC dilindungi oleh lisensi televisi sirkuit tertutup pengencer karena tidak menyimpan data siapapun. Selain itu, praktik ini memungkinkan pengencer untuk mengumpulkan data demografis pada pola belanja pelanggan untuk meningkatkan pengalaman belanja mereka sambil menjaga semua identitas tetap anonim. Pertanyaan kedua yaitu, jika toko memberitahu orang-orang bahwa mereka mungkin diisi, apakah toko harus menunjukkan bagaimana mereka diisi, yaitu dengan mannequins? Apa implikasi etis dari bagaimana toko membuat pemberitahuan ini? Menurut saya, toko harus menunjukkan bagaimana cara didokumentasikan. Jika tidak, ini dapat dianggap sebagai pengumpulan data pribadi tanpa persetujuan. Hal ini adalah teknologi yang relatif baru dan banyak orang yang tidak menyadarinya. Implikasi etis dari memberi tahu orang-orang tentang hal ini meliputi toko-toko yang memperingatkan pelanggan bahwa mereka sedang didokumentasi dengan mannequin
Tidak ada gambar yang disimpan oleh toko dan identitas dirahasiakan. Pertanyaan ketiga yaitu, apakah mengetahui bahwa boneka mungkin mengawasi Anda mengubah perilaku belanja Anda? Mengapa tidak? Menurut saya, tidak. Mengetahui bahwa boneka-boneka itu mungkin sedang memperhatikan saya tidak akan mengubah perilaku belanja saya. Karena ketika saya pergi ke tempat umum seperti toko, saya berharap untuk direkam dan ditonton. Juga karena tidak ada melakukan kesalahan apapun atau melanggar aturan apapun, dan oleh karena itu saya tidak khawatir akan direkam oleh para mannequin. Baiklah, pertanyaan keempat atau pertanyaan yang terakhir yaitu, apa implikasi privasi boneka IC? Mengikat di toko-toko sudah ada kamera keamanan yang di tempat lokasi-lokasi strategis. Menurut saya, IC mirip dengan teknologi yang digunakan dalam kamera keamanan overhead. Namun, ia mengumpulkan informasi yang lebih baik karena ditempatkan pada ketinggian mata, dengan demikian mengandung perhatian pelanggan. Mannequin digunakan untuk meningkatkan penjualan dan menyesuaikan pengamanan berbelanja dan produk. AC dilindungi oleh lisensi televisi sirkuit tertutup pengencer karena tidak menyimpan data siapapun, dan juga harus ada tanda tangan peringatan tentang penggunaan boneka tersebut untuk tujuan komersial saja dan bukan untuk penggunaan pribadi. Sekian dari saya, terima kasih.